Halo semuanya, apa kabar? Di video kali ini, aku mau ngelanjutin bahasan dari video yang kemarin tentang Okinawa. Jadi, di video kali ini, aku mau bahas tentang culture-nya, termasuk dengan adanya US military base yang mempengaruhi culture di Okinawa. Oke, jadi sebelum bahas tentang culture, kita bahas dulu tentang orang Okinawa itu sendiri. Jadi, sebenarnya orang Okinawa itu disebut dengan Ryukyu people, orang-orang Ryukyu. Karena dahulu itu namanya bukan Okinawa, tapi Ryukyu. Jadi kayak gini nih bentukan orang Okinawa atau orang Ryukyu asli. Kalau dilihat dari face feature-nya, emang nggak terlalu mirip dengan tipikal orang Jepang yang kita tahu. Yang mungkin matanya sipit banget, terus kulitnya putih, terus nggak terlalu hairy. Tapi kalau di orang Okinawa asli itu face feature-nya seperti ini. Nah, dilihat dari face feature-nya aja tuh udah beda orang Okinawa dan orang mainland Jepang. Begitu juga dengan budayanya. Jadi budaya di Okinawa itu cukup berbeda dengan budaya yang ada di mainland Jepang. Pertama, dari bahasanya. Memang bahasa resminya yang digunakan di Okinawa juga adalah bahasa Jepang. Tapi Okinawa juga punya bahasa sendiri yang biasa disebut dengan Uchinaguchi. Dan ini cukup berbeda dengan bahasa Jepang. Jadi bukan cuma perbedaan dialek atau aksen aja, tapi ini benar-benar bahasa yang berbeda. Dan bahkan biasanya dalam bahasa Jepang itu dituliskan dalam huruf katakana. Nah, yang masih menggunakan Uchinaguchi ini sampai saat ini adalah cenderung orang-orang yang udah tua, karena di masa lampau mereka masih sering menggunakan itu untuk kehidupan sehari-hari. Tapi kalau untuk anak mudanya bahkan banyak banget yang nggak tahu menggunakan bahasa Uchinaguchi ini. Nah, selain bahasa, budaya-budaya di Okinawa itu surprisingly dipengaruhi oleh negara-negara selain Jepang, yaitu negara-negara Asia Tenggara dan juga dari Tiongkok. Salah satunya adalah ini. Jadi ini adalah genteng yang merupakan khas Okinawa. Kenapa? Karena di Jepang mainland itu nggak banyak bangunan yang menggunakan genteng seperti ini. Padahal ini sebenarnya genteng sama kayak di Indonesia kan, kayak orang Indonesia juga pada pakai genteng semua kali gitu kan. Nah, dan surprisingly lagi yang aku juga kaget ketika aku ke sana, di sana adalah banyak banget ternyata budaya-budaya yang lebih similar ke budaya-budaya Indonesia daripada budaya Jepang. Jadi kayak oh ini di Indonesia juga ada, ini di Indonesia juga ada. Salah satunya itu tadi. Nah, terus kemudian dari sisi makanan, puasa-puasa ngomongin makanan juga lapar. Terus dari sisi makanan itu ternyata banyak banget juga yang mirip banget sama makanan-makanan yang ada di Indonesia. Nah, makanan-makanan di Okinawa ini juga terpengaruh dari negara-negara Asia Tenggara dan Tiongkok. Jadi banyak banget makanan di Okinawa ini bahan dasarnya adalah pork atau babi. Jadi kayak semua daging-dagingan tuh lebih sering pakai daging babi daripada daging ayam atau daging sapi atau seafood. Sementara di Jepang mainland kan itu kan banyak banget makanan berbahan dasar seafood ya. Nah, ini tebak-tebakan singkat ya, karena video kemarin nggak ada tebak-tebakannya. Coba kalian lihat foto gambar makanan-makanan ini. Coba tebak ini apa aja. Sebenarnya udah kelihatan sih dari gambarnya itu adalah makanan apa atau berbahan dasar apa. Yang pertama adalah ini. Ini adalah pare. Ya, kalau di Indonesia namanya pare. Tapi kalau di Jepang disebutnya goya. Bahkan Okinawa itu disebut sebagai Island of Goya karena ini adalah salah satu makanan khas Okinawa. Dan kalau kalian belum tahu, makanan ini, dish ini itu namanya adalah goya campuru. Goya campuru. Goya itu adalah pare itu sendiri, campuru itu artinya adalah campur. Jadi mixed. Jadi itu bisa jadi dipengaruhi oleh budaya Asia Tenggara, mungkin Malaysia dan Indonesia. Jadi itu adalah biasanya adalah pare, telur, tofu atau tahu, terus kemudian biasanya ada spam atau semacam apa kayak kornet tapi dari daging babi. Itu namanya goya campuru. Terus kemudian yang kedua adalah ini. Ini adalah ya kalian semua pasti tahu gula, apa sih sebutnya, gula Jawa, gula merah. Dan ini disebutnya adalah Okinawa brown sugar. Mungkin kayak di Kokumi, di chain minuman boba-boba itu pasti banyak banget Okinawa brown sugar.
mungkin kalau misalkan Okinawa brown sugar atau mungkin gula Jawa, kita tahunya adalah itu adalah bahan dasar untuk dijadikan makanan, minuman dan sebagainya. Tapi di Okinawa ini dijual terpisah dan kita makan gitu aja kayak gini nih. Jadi kita makan gula itu sebagai camilan. Mungkin nggak tahu ya, mungkin kalau kalau aku sih nggak pernah ya makan itu sebagai camilan. Mungkin teman-teman ada yang pernah makan gula Jawa atau gula merah sebagai camilan, tapi di Okinawa ini adalah camilan. Jadi dibungkus kecil-kecil kayak permen, terus ya udah dimakan aja. Nah, yang ketiga adalah ini. Ini kalau di Okinawa namanya sata andagi. Dan aku yakin di sini ada sih roti kayak gini di Indonesia. Cuma aku nggak tahu namanya apa, roti goreng atau apa. Jadi itu kayak kayak roti bentuknya bulat. Ya udah kayak roti aja gitu, ada rasa-rasanya gitu. Sebenarnya kayak bukan onde-onde sih ya, apa ya? Mungkin kalian ada yang tahu nih namanya apa sih roti kayak gini di Indonesia, dan aku pernah nemu sih ini roti tertawa, bukan mungkin ya, apa ya? Ya itulah. Terus kemudian yang keempat, ini makanan ini adalah taco rice. Taco rice ya, jadi ini adalah taco. Kalau taco kan eh, harusnya dia dibungkus sama roti gitu kan, semacam roti atau apalah namanya itu. Tapi di Okinawa itu dijadikan nasi. Jadi itu memang pengaruh culture dari barat. Jadi salah satu pengaruh dari kehadiran US military base ini adalah ke culture-nya. Salah satunya adalah dengan makanan itu tadi. Selain itu juga karena di Okinawa banyak sekali foreigner yang tinggal di situ, jadi orang lokal dan orang foreigner ini jadi lebih mudah untuk berinteraksi dan bekerja sama dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi misalkan kayak pekerjaan banyak banget. Jadi di US military base itu banyak restoran yang mempekerjakan orang-orang Jepang yang part time job di sana. Jadi kayak mahasiswa, pelajar SMA itu banyak yang kerja di sana. Terus kemudian juga dalam pekerjaan lain, terus kemudian jadi orang US-nya juga jadi beberapa ada yang mungkin bisa bahasa Jepang, terus kemudian orang lokalnya pun jadi tertrigger untuk bisa bahasa Inggris. Terus kemudian dalam hal pertemanan banyak banget lebih sociable buat mereka untuk bergaul dengan orang-orang asing. Terus kemudian juga in terms of building a family, jadi banyak banget yang nikah. Jadi orang punya keluarga itu mungkin bapaknya Jepang, ibunya Amerika atau sebaliknya, dan kayak gitulah. Jadi banyak banget akulturasi budaya di Okinawa karena kehadiran US military base. Selain itu, kalian pasti tahu restoran chain fried chicken yang satu ini. Tahu kan, di Indonesia kan banyak banget ya ini menjamur di mana-mana. AW. Kalau ngomong AW di sana nggak ada yang tahu. AW. Nah, jadi di Jepang itu restoran AW itu paling banyak adanya di Okinawa. Jadi di Okinawa tuh AW itu menjamur kayak di Indonesia lah ya, di mana-mana ada, bahkan mungkin di kayak cuman di pusat perbelanjaan yang biasa, bukan di mall itu ada AW. Sementara di mainland Jepang, aku setahu aku dan tahu dari orang-orang bahwa di mainland Jepang itu nggak sebanyak di Okinawa gitu. Jadi ternyata di Okinawa itu banyak banget AW. Salah satunya ya itu karena adanya US military base, banyak orang US yang suka fried chicken. Jadi di Okinawa itu lebih banyak daripada di mainland Jepang. Jadi kurang lebih itulah sedikit culture yang mau aku perkenalkan dan share ke teman-teman. Siapa tahu nanti kalau misalkan COVID ini udah selesai, ada yang mau ke Jepang, bisa ke Okinawa dan bisa cobain makanan-makanan tadi. Untuk yang nggak makan babi, mungkin nggak bisa makan yang goya campur karena mainly mereka pakai spam atau yang mengandung babi itu. Tapi biasanya kalian bisa tanya sih ini mengandung babi atau enggak gitu. Thank you buat yang udah nonton. Di video selanjutnya aku mau balik lagi bahas tentang bahasa Jepang. Ada beberapa hal lagi yang menarik yang mungkin bisa aku share ke teman-temannya. Thank you for watching. Dadah.